bahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat datang di kelas Digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Fia Hidayati. Bu Fia berasal dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat. Coba, siapa yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Ya, benar sekali. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Hari ini kita akan belajar di kelas 6 pelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Cakupan materi kita pada pagi hari ini yaitu menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, melalui penyampaian materi dan pemberian tugas, siswa dapat mengidentifikasi masalah berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui penyampaian materi dan pemberian tugas, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anakku, sudah siap untuk belajar? Bagus. Sekarang kita belajar bersama-sama. Wahidun isnaini salasa. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Buatlah model matematika yang sesuai. Selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Bilangan bulat selalu digunakan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, jual beli, perhitungan suhu dan cuaca, pengukuran, perhitungan data statistik, dan bidang-bidang lainnya. Keberadaan bilangan bulat sangat penting dalam kehidupan kita. Penggunaan atau aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan selalu diikuti dengan penggunaan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal cerita dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama. Seorang penyelam mula-mula berada 4 meter di bawah permukaan laut. Ia menyelam lagi sejauh 3 meter. Di manakah posisi penyelam itu sekarang? Langkah yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Diketahui posisi awal penyelam 4 meter di bawah permukaan laut. Kemudian penyelam menyelam lagi 3 meter. Langkah yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan, yaitu di mana posisi akhir penyelam. Untuk menjawab soal berikut, langkah selanjutnya kita perhatikan penyelesaian soal menggunakan garis bilangan.
4 meter di bawah permukaan laut, artinya penyelam berada di dalam permukaan laut sejauh 4 meter, yang mana penyelam berada di angka negatif 4. Lalu penyelam tersebut menyelam lagi ke dalam sejauh 3 meter. Artinya penyelam berada di angka negatif 7. Penyelam berada di 7 meter di bawah permukaan laut. Jadi, posisi terakhir penyelam tersebut berada di angka negatif 7. Selain menggunakan garis bilangan, penyelesaian soal cerita juga bisa menggunakan operasi hitung matematika, yaitu dapat dituliskan berdasarkan informasi yang didapat dalam soal. Posisi awal 4 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 4. Menyelam lagi 3 meter, maka bertambah 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi, operasi hitung matematikanya dapat ditulis dalam kurung negatif 4 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 7. Perlu diingat ya anak-anak, bahwa negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Jadi, posisi akhir penyelam berada 7 meter di bawah permukaan laut. Untuk lebih paham lagi, Ibu beri contoh sebagai berikut ya. Kira-kira gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini gambar anak sedang bersepeda. Contoh soal yang kedua. Zaki hendak bersepeda dari rumahnya. Ia bersepeda ke arah kiri sejauh 7 meter. Karena suatu hal, ia berbalik arah ke kanan sejauh 10 meter. Berapa jarak Zaki pada titik terakhir? Langkah yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Maka diketahui ke kiri 7 meter dan berbalik arah sejauh 10 meter. Langkah yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan, yaitu di mana posisi terakhir Zaki. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ayo kita simak bersama-sama. Di sini ada garis bilangan. Coba diperhatikan. Diketahui ke kiri 7 meter, kemudian berbalik arah sejauh 10 meter. Zaki bersepeda dari rumahnya. Rumah Zaki dianggap pada posisi 0. Lalu Zaki bergerak sejauh 7 meter ke kiri, yaitu posisi Zaki ada di negatif 7. Karena sebelah kiri maka bergerak ke arah negatif. Kemudian dari soal tersebut Zaki berbalik arah. Sebanyak 10 meter. Zaki menuju ke kanan berarti ke arah positif. Titik akhir Zaki ada di titik 3. Berarti posisi Zaki berada di angka 3 meter sebelah kanan dari rumahnya. Jadi, Zaki
berada di posisi 3 meter sebelah kanan dari rumahnya. Jika kalian sudah paham dengan konsep garis bilangan, kalian bisa langsung menuliskannya dalam operasi hitung matematika. Yaitu diketahui ke kiri 7 meter, artinya ditulis negatif 7. Berbalik arah sejauh 10 meter, berarti ke arah kanan ditambah 10 meter. Negatif 7 ditambah 10 sama dengan negatif 3. Jadi Zaki berada di posisi 3 meter sebelah kanan dari rumahnya. Anak-anak sudah paham bukan? Mari kita kerjakan latihan soal berikut ini.